Iya. Kita mau makan ditentuin Dinda lagi. Jadi terakhir ditentuin Dinda tuh waktu Dinda umur berapa ya? Baru bisa milih-milih mainan. Tapi ini beranda-anda ya, saya juga belum di posisi itu. Saya tahu. Nanti endingnya ngapain milih-milih mainan? Assalamualaikum. Hai guys. Ini halo Dajahal. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti, Gue Vivi. Di video kali ini, Iya. kita mau makan ditentuin Dinda lagi. Jadi terakhir ditentuin Dinda tuh waktu Dinda umur berapa ya? Baru bisa milih-milih mainan. Dan sekarang dia sudah, alhamdulillah sudah bisa berbicara. Dan udah tahu dia mungkin mau makan apa, minum apa gitu kan. Jadi langsung aja kita tanya anak Kita tanya makanan favoritnya dia yang biasa dimakan apa ya? Kira-kira tahu lagi apa yang kayaknya. ada di pikiran dia gitu. Tahu gue. Oke, let's go. Hah? Mau makan apa? Mau makan apa? Ceker. Dinda mau makan apa? Ibu tanya sekali lagi. Dinda mau makan pakai apa? Ceker, bilang ceker. Terus minumnya mau minum apa? Hah? Minum apa? Cucu. Dia minum susunya susu putih ya? Iya. Dia belum pernah minum rasa-rasa Ya kan? kita harus minum sufornya dia nggak sih? Ya, jadi makanan yang dipilih Dinda adalah ceker. Nah, karena Dinda tuh biasanya makan sop ceker yang simpel, tapi kan Dinda cuma nyebut ceker. Jangankan anak Anda, anak saya juga. Betul, itu makanan yang tidak bisa ditolak ya. Jadi kita beli 3 ceker. Pertama sop ceker, terus ada dakbal dan juga ada ceker mercon. Jadi langsung aja kita makan. Karena kalau cuma sop ceker kayak ya udah gitu ya. Hidup saya gitu ya. Tapi kita tetap makan menu originalnya Dinda kok. Kayak kita tetap makan sop ceker. Tadi sebenarnya mau minta sopnya Dinda, tapi buat makan malam ini takut habis sama kita. Iya, ini ngomong-ngomong ceker 2 biji banget nih ya. 3 biji lah. Jadi kita akan makan yang originalnya dulu ya, yaitu sop ceker. Kita cobain ya guys ya, kita seruput kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Emang cocok banget buat anak-anak sih. Iya. Semuanya pas, tapi ya kalau untuk anak-anak ini udah pas banget sih. Iya. Tapi kalau untuk di kita mungkin kurang asin ya. Iya, paham. Cobain ya. Cobain ya. Kasian juga anak kita yang makan begini doang. Ceker. Enak kan? Enak kembali, enak banget. Untung gue suka ceker. Gue juga suka banget sama ceker. Ada guys yang gak suka, sampai gue gak suka ceker. Oh iya sih, ada. Bokap gue juga kayak cowok-cowok deh kurang suka ceker. Kenapa ya? Karena cowok-cowok tuh mikirnya kan itu kaki ayam. Tadi tuh bokap gue anti banget anak cucunya dikasih ceker. Padahal paling bagus ya. Ceker kolagen. Iya, terus akhirnya gue jelasin, akhirnya ya udah sekarang dia tambah apa anak cucunya makan ceker. Enak banget coba. Ceker enak banget, beneran dah. Kayak kalau kita pakai sambel boljuk nih. Sambelnya tapi agak recet aja gitu. Sambel dari mercon aja kali ya. Enak banget. Enak banget. Daging cekernya tebel. Jadi untuk si kuahnya emang benar kurang gurih, tapi cekernya wow. Ada dakbal sama ada ceker mercon. Kayak ceker mercon dulu ya. Jadi ceker mercon ini tanpa tulang. Seru banget tanpa tulang. Silakan. Seru banget. Spesialis kepedesan. Nah, awas ya kalau pedes ya. Mantap banget dah. Tanpa tulang gini ya. Iya, tapi masak tanpa tulang. Maksud gue yang masih bisa misahin gini susah gak sih, guys? Kalau gue sih lihat videonya, gampang ya? Digunting gitu loh, apa dikelep pakai cutter atau pisau gitu. Ini cara makan ini dulu kali ya. Coba ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Enak banget. Enak pakai nasi, please. Maaf ya Dinda, karena kita udah dewasa. Iya. Nanti kamu bisa makan kalau kamu ketika kamu sudah dewasa, Dinda. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget kan? Enak banget kan? Wow, enak banget jujur. Jadi di tempat ini kita beli satu. Maaf ya. Bagusnya adalah dia benar-benar ngilangin tulang, tapi masih ada krauk-krauknya. Betul. Si Jadi apa namanya tulang rangunya ya? Enak banget sebagai enak banget. Tapi emang kurang pedes aja.
Tapi menurut aku ini oke banget. Oke banget. Tapi dia bisa. Enggak, dia cuma tulisan ceker mercon tuh. Guys, sumpah enak banget. Sekarang mix antara Indonesia dan Korea. Mantul. Dakbal. Karena orang Korea suka ceker juga ya? Dakbal mehong nih. 100.000. Manis. Tapi enak. Cuma kalau lidah Indonesia ya tentu saja ya. Tunggu guys. Gak cocok ya kalau pakai bawang cabai ya? Udah segitu aja dulu. Oke guys. Jadi ini makanan buat biar Dinda tahu kalau ceker sebenarnya bisa diapa-apain. Apa satu lagi? Semur. Oh, gue belum pernah masak semur ceker. Masa sih? Nah, kan lo ngasih gue resep Ayam. Oh, jadi di rumah gue ada 3 menu ceker. Sop bening, sop kuning, sama semur. Oh, sop kuning. Tambah kunyit dikit. Bayang nggak lo bikinnya gimana? Rasanya beda nggak? Rasanya tuh kayak soto. Soto, lo kebayangan soto? Kebayang. Enak banget ya. Masya Allah. Orang Korea pernah nggak ya makan ceker mercon? Kayaknya enggak deh. Dia semacam-macamnya mungkin yang ini kayak gini. Cobain lah. Sumpah, bener. Orang Korea. Ngomongin tapi cobain. Nggak betul kan? Videonya sampai ke Korea. Nggak translate-nya. Enak banget. Rugi kalau nggak nyobain, Mbak. Enak banget guys. Seenak itu. Udah enak banget ya ceker mercon. Gue kayak nggak bisa berhenti ngomong enak banget karena enak banget. Tapi untung ketemu ceker mercon nggak? Tanpa tulang lagi. Cerita dong kemarin dong, Mbak. Nggak ada sih. Gitu aja. Agak mungil ya, Bu. Ini dari goodie bag. Goodie bag kemarin. Ih, seru banget. Jadi, gue pikir gue akan deg-degan. Oh, ternyata biasa aja. Ternyata biasa aja, mungkin karena vibes-nya. Kalau turnamen itu gue rasa yang sering kita lihat kan yang spotlight, terus orang kayak wow gitu-gitu kan. Ternyata turnamen gue ini, yang kemarin gue ikutin ya, banyak orang, tapi bukan banyak supporter. Ngerti nggak maksud gue? Jadi emang yang datang ke sana pun nggak bawa supporter atau apa gitu loh, nggak temen-temen yang nonton gitu, enggak. Feelsnya jadi kayak mabar aja. Kebayang kan? Oh, kebayang. Kebayang. Jadi gue nggak deg-degan. Oh, gue kalah. Berapa poinnya? Gue 5 kali main, cuma sekali doang menang. Lawan dia doang? Enggak. Lawan beda-beda. Ternyata gue salah juga. Jadi kalau turnamen itu, kalau di padel ada yang sesuai level gitu. Nah, sedangkan gue turnamennya tuh all level. Jadi misalnya gue levelnya 1, bisa ketemu orang yang level 5 gitu. Dan emang gue ketemu sama orang wow banget. Gue kayak wow gitu. Paham. Bentukannya udah kayak atlet. Paham. Terus next ada turnamen lagi? Ada. Minggu depan. Hah? Minggu depan? Tanggal? Tanggal berapa ya? 20-an kalau nggak? Dekan tuh. Tanggal hari Minggu. Jadi gue ikut itu untuk apa ya? Gue nggak cari penang, tapi gue cari experience gitu loh. Kayak menurut gue udah berani ikut turnamen aja, menurut gue tuh keren banget. Untuk diri gue kayak gila lo keren banget ya. Berani ikut turnamen. Nah, gue lagi mikir nih, nanti anak gue arahin kemana? Kayak sekarang kan dia suka drums, gue bilang sama Agung, yang kita sekolah musik kali ya. Kayak kalau sekolah musik 3 tahun ini, nanti kayak pas umur 5 tahun aja deh, 5 tahun udah. Terus gue cari kan sekolah musik, dan ternyata banyak banget. Gue baru ngeh gitu loh, ternyata banyak banget sekolah musik. Terus emang mulai dari 4 tahun, 5 tahun. Terus habis kayak gitu, gue kan baru masukin kayak ke sport. Gue bilang kayak mau coba ini enggak, yang main bola. Gue bilang gitu, gue masukin lah dia ke sport yang main bola. Mau. Seru kan? Terus dia nendang bolanya tuh kayak nendang yang badannya dimiringin. Gue kayak lucu banget sih. Kayak ya udah. Tapi emang peran orang tua tuh penting banget. Kita juga sebagai orang tua harus melek ya. Betul. Mungkin gue nggak menyalahkan orang tua gue dulu nggak memfokuskan gue ya, karena beda lah guys, beda budaya lah. Maksud gue kalau dulu orang tua gue nggak memfokuskan, mungkin mereka juga fokusnya beda. Ngerti nggak? Dulu tuh kita nggak dipaksa tahu. Iya. Atau mungkin kita aja pembangkang aja, kita juga udah dipaksa pun dia kitanya ngedablak. Bener sih, soalnya dulu gue dilesin A, I, U, E, O juga gue bolos. Gue juga kan, jadi capek juga. Karena kita nggak diantar, Des. Kalau kita diantar mereka, kita mana bisa bolos? Iya, kan orang tua kita kerja. Terus gue kadang sempet cerita sama Agung kayak sharing gitu. Yang misalkan nih, gue bilang, misalkan, aduh gue mau pertanyaan gue apa ya ke dia ya. Anak gue punya pacar. Terus ternyata dia kayak misalkan dimanfaatin gitu sama pacarnya. Itu gimana ya? Gue bilang gitu ya. Cara menghadapinya. Terus dia bilang, kalau ceweknya cakep kayak siapa gitu, ya nggak apa-apa sih. Anak gue dimanfaatin. Gue kayak gue nggak ngebayangin kalau misalnya nanti anak gue punya pacar,
tuh kayak gimana, tapi dia yang dimanfaatinnya, paham gak? Karena kan anak gue di posisi cowok nih. Dimanfaatin dalam pikiran lo tuh gimana? Coba. Misalkan nih dimanfaatinnya kayak kita ngomongin masalah pas dia masih sekolah ya, kuliah gitu. Misalkan kayak gue takut banget anak gue tuh yang bucin banget, terus misalkan ceweknya apa ntar yang dibeliin kalung lah, handphone lah. Lu kebayangan anak-anak zaman sekarang yang dia cinta mati sama ceweknya, apapun akan dibeliin buat ceweknya gitu. Padahal mah ya ini konteksnya masih pacaran ya. Gue kayak menghadapi itu gimana ya? Gue bilang gitu. Kamu bilang gini ke Kailan kalau mau beliin barang-barang mahal buat pacar Kailan harus bisa cari uang sendiri. Uang mama papa bukan buat pacar Kailan. Iya benar. Udah gituin aja. Kalau anak lu laki kan pasti dia ngedenger, dia cari duit sendiri. Gimana nih gue mau beliin iPhone 25 ke cewek gue gimana gitu kan? Ya kan pasti dia nanti entah cari apa. Kan kadang anak sekolah itu kadang pinter loh, jualan apa ya kan. Kadang orang kalau misalkan lagi bucin, nah gitu tuh. Terus gue bilang, kalau kita ngadepin anak kita di kayak bucin banget terus patah hati, gue kayak ngebayangin itu loh nanti anak gue dewasa kayak apa. Tapi gue belum siap juga sih. Pokoknya kalau anak kita menjalani fase kehidupan apa, kita tuh cukup di samping dia menurut gue. Tidak intervensi. Karena itu adalah proses dia jalan hidup. Iya benar. Benar gak sih? Misalnya anak lo intervensi sih. Iya, tapi lo ada di sampingnya, misalnya dia galau banget sampai nggak mau makan, tapi lo tetap ada di sana, terus kayak lo kasih masukan. Tapi ketika dia ngerti gak sih? Pas dia ngejalanin fase itunya, lu cukup ada di samping dia ngedampingin aja, jangan sampai dia ngelakuin hal-hal bodoh gitu. Tapi kalau kayak misalnya dia diselingkuhin, dia ini, ya apa biarin aja. Itu kan fase dia menjalani hidup supaya dia tahu, oh gue kalau diselingkuhin kayak gini ya, berarti gue nggak boleh selingkuhin orang, gini gitu. Karena nanti kalau misalnya orang tua terlalu intervensi, jadi akhirnya anaknya jadi anak mama. Apa-apa paham kan Anda? Paham kan? Nah terus lo nih dari sisi moms yang anaknya perempuan, kalau anak lo dimanfaatin. Kalau anak gue dimanfaatin, jarang gak sih cowok manfaatin cewek pas pacaran? Banyak gak sih? Oh iya ya, gue gak pernah dimanfaatin sih pas pacaran. Ya paling gue cuma gini doang, misalnya Dinda mau beliin apa, misalnya beli dompet cowok. Paling gue cuma oh misalnya nama pacarnya siapa? Nama pacarnya Boy. Oh Dinda mau beliin William nggak? Iya pakai William. Boy, Dinda mau beliin dompet buat Boy. Iya mah. Oh Boy ulang tahun? Enggak. Terus kenapa Dinda mau beliin buat Boy? Oh pasti kalau gue kan orangnya suka menyindir, bertanya tapi menyindir. Oh Boy habis beliin Dinda hadiah ya, makanya Dinda mau gantian ngasih hadiah ke Boy. Enggak loh, terus kenapa Dinda kasih hadiah buat Boy? Nggak ada, pengen aja soalnya Boy minta. Oh gitu, coba aja next time Dinda minta juga sama Boy tas, dikasih nggak? Iya, misalnya habis ngasih dompet. Terus gimana Dinda udah minta tas ke Boy? Kan ceritanya. Iya, kita berandai-andai guys. Udah. Terus dibeliin nggak sama Boy? Kata enggak. Boy nggak ada uang. Tuh kan, Dinda pakai uang jajan Dinda, nabung udah capek-capek, Dinda beliin Boy nggak beliin buat Dinda. Deketin aja kan. Kalau gue tuh sukanya menyindir kalau gue tuh. Sarkas gitu. Jadi gimana menurut Dinda kayak gitu? Gue balik-balikin gitu kalau gue. Atau bisa jadi dikasih tahu kalau misalkan pemberian itu di hari-hari istimewa. Iya, benar gitu. Bisa juga tuh. Tapi ini beranda-anda ya, saya juga belum di posisi itu. Kita tahu. Nanti endingnya ngapain beli-beli buat Boy? Kayaknya gini dah. Ngapain beli-beli buat Boy? Dinda jangan mau dimanfaatkan cowok kayak gitu, jelek. Nanti tahu ya, nanti kita ini tadi kan versi Nikita Willy, tiba-tiba nanti Nikita Mirzani nggak tahu juga yang mana yang keluar ya kan. Nah kayak aja, apalagi misalnya cowok jelek, tengil gitu kan, ke anak gue toyor, ngapain pergi ya, nggak usah deketin anak gue lagi. Soalnya menurut gue anak cewek itu dijaga banget, nggak apa-apa. Iya. Harus, ya kan, dijaga banget tuh nggak apa-apa. Kalau anak cowok udah lu sana menjalani kehidupan yang keras dan mantap supaya tidak jadi anak mama. Kalau anak cewek jadi anak mama tuh menurut gua nggak apa-apa. Betul, setuju banget. Anak papa lebih terutamanya, apalagi dia harus tangki cintanya tuh harus penuh dari papanya. Supaya dia tidak terbuai dengan cowok-cowok dulu sana yang cuma beliin seblak doang. Itu setuju banget. Cuma seblak doang. Setuju banget. Paham ya maksud gue ya guys ya? Setuju banget.
Begitulah guys, sekarang kembali ke video Dinda tadi. Oh iya, terima kasih Dinda. Dinda minta minum susu. Jadi susunya kira-kira mau susu apa ya? Susu Dinda dong, yang itu formulanya kan dia susu biasa. Itu lu pernah nyobain tapi ya? Enggak. Tidak pernah. Gue juga enak lagi mau nyobain tapi kayak apa? Kita biar ini minumnya satu berdua aja ya. Iya. Oh, gue tahu. The easiest way kita bikin susunya adalah karena dia rewel banget. Jadi kita bikin susunya. Nih, let's go guys, follow me. Karena kalau misalnya kita bikin susu, lagi susah cari sendok takar sama itunya kan. Asik. Cuma Maya dapat banget. Berapa Dut? 60 aja ya? Boleh. 60 aja ya? Ini cukup kan gelasnya 60? 60 tuh dikit banget. Oh. Seru banget guys. Nih 60 ml. Oh 60 ml segini. Mau nambah lagi? Nggak usah, kan sharing. Pakai es batu kan? Iya, kita mau pakai es batu ya guys. Cukup lah buat berdua ini. Mak kita kan icip-icip aja. Udah. Mana lihat Bu? Boleh nggak tuker pakai UHT aja, boleh nggak? Kita cobain ya susu favoritnya. Biasa aja lagi. Biasa aja. Pantes dia suka. Enak. Masa sih Dut? Sumpah, gua kira akan rasa bubuk gitu loh. Kebayang nggak maksud gua? Itu malah kayak rasa besi gue takutnya. Enak Dut. Jadi happy dia. Cobain. Sumpah enak sih. Gua mirip-mirip UHT. Oh iya, pantas dia suka. Jujur gue nggak pernah nyoba ya guys. Kan? Nah, kenapa lo? Nggak suka lagi gue. Oh iya. Karena menurut gue ini rasa besi. Kalau Masa gua. sih? Lu suka Dut? Iya. Mas gue, ya menurut gue kayak susu Sampai UHT. ngebekas di sini tau nggak? Kebayang nggak? Cobain please. Gue mau tahu. Jadi sebenarnya lo suka atau enggak? Iya, Atau coba. Atau emang orang-orang pada suka apa gue yang nggak suka apa? Demi apa? Tuh kan? Aneh lu Dut. Gue ngerasa kayak susu UHT aja lagi. Beda kalau Denkau yang gitu-gitu kan enak ya, ngerti gak? Ini rasanya kayak besi hambar gimana gitu. Tapi menurut gue rasanya nggak aneh. Ih, kok anak gue suka ya? Ya udahlah guys, intinya minumnya udah selesai. Nextnya kita mau bikin video berarti diatur Kailan. Iya. Gue rasa dia juga udah mulai banyak ya kosakatanya. Iya. Jadi Tapi menu dia juga sama kayak Dinda, itu aja. oke, ntar kita lihat aja dia bakal milih apa ya. Nanti kan? gue briefing, jangan ceker gue gitu deh. Ceker. Jadi ya udah kita lihat nanti Kailan milih apa. Kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like, comment, dan share kita nonton kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian kita. See you next video. Bye. Gak tau aja Dinda nanti Harusnya di tadi kita HP-nya ada tanya itu Dinda mau pelacak. itu harus sih.